afiah. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang banyak dan barakah. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua bersama di dunia sampai syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini kegiatan yang luar biasa. Kalau ceramah di hadapan mungkin orang kaya itu biasa. Tapi kalau ceramah di hadapan guru itu luar biasa. Kenapa? Karena terkadang yang paling berat mendengar ceramah itu adalah ustadz. Yang paling berat mendengar ceramah itu adalah pejabat. Yang paling berat mendengar ceramah adalah mereka orang kaya. Saat mereka mau menundukkan segalanya, punya ilmu, punya jabatan, punya harta, tapi saat mendengarkan ceramah, dia hilangkan semuanya. Dia merasa tidak punya apa-apa. Itulah orang yang istimewa. Alhamdulillah. Kadang minta maaf, kita segan, kita sungkan, kita malas mendengar dari orang lain. Karena itulah timbul kesombongan di hati kita. Sombong bukan mereka yang punya jabatan tinggi, bukan mereka yang punya rumah besar, bukan mereka yang punya ruko berteret di pasar 16, tapi mereka yang tidak mau menerima nasihat, batarul haq wa ghamtun nas, dan yang merendahkan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Apa kata Nabi SAW? Innama bu'ithu mu'alliman. Aku diutus untuk menjadi mu'allim, untuk menjadi pengajar. Maka kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, waktu terbaik yang kita gunakan dalam hidup ini adalah waktu yang kita pakai untuk mengajar dan belajar ilmu. Cara terbaik untuk mengisi hidup kita yang pertama adalah mengajarkan ilmu dan belajar ilmu. Ini yang paling terbaik. Di atas ibadah sunnah, di atas sholat sunnah, di atas sedekah, di atas umrah dan yang lainnya. Ini luar biasa. Baru yang ketiga, nanti memberikan manfaat kepada orang Islam. Yang keempat, bekerja untuk menjaga dirinya, tidak meminta-minta. Apa artinya? Kita berada dalam posisi yang terbaik. Nabi diutus sebagai pengajar, maka saat kita menjadi guru, maka sedang mengemban warisan Nabi besar Muhammad. Tujuan kita bukan dunia, tujuan kita minta maaf bukan harta, tujuan kita bukan jabatan dan kuasa. Bagaimana kita nantinya bisa bersandingan, bisa bersama dengan Nabi besar Muhammad, karena kita memiliki misi yang sama. Tidak ada manusia yang suci di atas dunia. Semua kita bisa menjadi orang mulia ketika kita memiliki ilmu dan mengamalkannya. Maka kita tidak boleh memuliakan orang, mutawadhu li ghani, untuk orang kaya karena kekayaannya. Maka dhahabat sulutud dini, telah hilang sepertiga agamanya. Kalau kita merendahkan hati, kalau kita tunduk di hadapan orang kaya karena kekayaannya, maka telah hilang sepertiga dari agama kita. Siapa yang harus kita muliakan? Pertama, orang yang memiliki ilmu. Kedua, orang soleh. Soleh, ada orang soleh baik untuk dirinya, ada orang muslih yang dia bisa membuat orang lain jadi baik. Jadi ada soleh, ada muslih, ada solehah, ada muslihah. Kalau laki-laki, perempuan, begitulah kita. Maka kita jadilah orang-orang yang bisa menghantarkan kebaikan untuk orang lain. Amin ya rabbal. Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, manusia itu 3 tipe. Yang pertama, ada kalanya mereka pada derajat alim rabbani, alim murabbi, alim berilmu dia, rabbani, dia bisa mendidik dirinya dan orang lain. Alim rabbani, alim murabbi, dia bisa mendidik juga orang lain. Dirinya saleh dan dia bisa membuat orang lain juga jadi saleh. Dia pintar, dia pandai menyalurkan ilmunya, membuat orang lain juga jadi pintar. Maka ini luar biasa, derajat orang istimewa. Maka kita minta maaf, bukan hanya mengajar, tapi kita jadilah pendidik sejati. Kenapa? Karena inilah yang dibutuhkan zaman ini. Bukan hanya transfer pelajaran, bukan hanya mengajarkan, bukan hanya apa yang kita tahu kita berikan,
tapi benar-benar kita perhatikan bagaimana anak kita, bagaimana kebiasaannya, apa yang dibutuhkan oleh mereka. Itu yang harus selalu kita pikirkan. Maka luar biasa, tugas guru semakin hari memang semakin berat karena tantangannya luar biasa. Namun yakinlah ini semua adalah ladang pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Maka alhamdulillah, maka kita semua ketika Allah tunjuk kita, Allah pilih kita sebagai pendidik, maka jadilah pendidik yang baik, alim rabbani. Ini orang yang akan selamat. Yang kedua, wa muta'allimuna ala sabilin najah. Orang yang terus belajar, orang yang terus menggali ilmu, orang yang terus mengambil nasihat. Ini orang juga yang akan selamat. Bukan orang berilmu, bukan ustaz, bukan kiai, bukan guru yang hebat, tapi dia rajin mendengarkan nasihat, rajin mendengarkan ceramah, rajin mendengarkan khutbah, rajin mendengarkan mau'izatul hasanah. Ketika hati kita senang dengan kebaikan, dengan nasihat-nasihat, mudah-mudahan kita jadi orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai gara-gara ilmu kita menghalangi kita untuk mendapatkan nasihat dari orang lain. Ketika Nabi melewati Masjid Nabawi, marra Rasul sallallahu alaihi wasallam fi masjidihi. Ketika Nabi melewati masjidnya, ternyata ada dua kelompok sedang berkumpul. Pertama, mereka kumpul yad'unallah wa yarghabuna ilaih. Mereka berdoa kepada Allah. Yang kedua, mereka yang sedang belajar ilmu. Wa yu'allimuna al-jahil, ngajarkan orang yang tidak tahu, belajar fikih, aturan-aturan salat dan sebagainya. Apa kata Nabi? Keduanya majelis yang baik, keduanya perkumpulan yang baik, tapi dari dua ini ada yang lebih baik. Mana ya Rasulullah? Yang lebih baik adalah orang yang mengajarkan ilmu. Kenapa? Doa bisa jadi ditahan oleh Allah, doa bisa jadi langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa kita, yakinlah Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, doa kita pasti diijabah Allah. Tidak ada doa kita yang tidak ada ijabah Allah. Namun terkadang waktunya yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Allah akan mengabulkan semuanya. 3 cara Allah mengabulkan doa. Yang pertama, ayyu'ajjilahu fid dunya. Terkadang Allah ijabah doa kita dan langsung Allah beri di dunia. Apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, apa yang kita munajatkan, langsung dikabulkan Allah di dunia. Malam ya'jal, selagi kita tidak terburu-buru. Minta maaf, kadang doa itu kita terburu-buru. Pagi doa, minta sore sudah ada depan rumah. Itu kadang kita, ya Allah, musim hujan ini ya Allah. Malak ya Allah pakai motor, Innova warna hitam ya Allah. Umpamanya, tolong antarkan ya Allah, depan rumah sore inilah ya Allah. Kita pengen cepat, padahal Allah tenanglah. Ketika berdoa, Allah yang akan kabulkan sesuai waktu yang tepat. Alhamdulillah. Mungkin saat anak kita 1 belum dikasih mobil, nanti anak kita 5 baru dikasih mobil. Mudah-mudahan yang belum punya anak segera diberikan anak. Yang baru 2 mudah-mudahan tambah 10. Oh, ibu-ibu gugup bagus ini. Jadilah Ustaz, 2 lagi gugup ini. Ini orang baru. Kalau orang lama, Masya Allah, orang lama 12. Oh, Ustaz, anak aku ada 15. Mantap ya. Di mana? Ini Ustaz, yang paling besar nih rumah nomor 7. Ini yang pejabat ini rumah orang anak saya nomor 11. Masya Allah. Bapak kerja apa? Saya cuma jualan spray di pasar 16. Tidak punya toko, depan toko saya jualan. Ketika diusir, lari. Ketika tidak mungkin dilarang orang, pergi, pindah. Bapak bisa menghidupkan 15 orang. Ya Ustaz, karena saya yakin kepada Allah. Ini orang lama, kuat imannya. Terkadang kita sudah punya segalanya, tapi masih takut dengan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan tamuta nafsu, dia akan mati, dia akan meninggal seseorang hatta tastakbila rizqaha wa ajalha, sampai rezekinya sampai kepada dia, barulah dia akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah ragu urusan rezeki. Dari dalam perut ibu kita sudah diberi rezeki oleh Allah. Keluar, dijamin rezeki oleh Allah. Besar, begitulah kita. Maka sampai meninggal, rezeki kita tidak akan pernah habis, kecuali ketika habis itu nyawa kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang anggur di atas meja itu rezeki saya, bakal saya makan. Kalau bukan rezeki, pacak terlupa balik ini. Tadi buka, belum termakan juga. Walhasil. Tapi Ustaz kami tidak ada. Nasi kotak jadilah itu.
Yang ada di depan itu dimakan. Kalau rezeki kita, alhamdulillah. Apa artinya? Ini luar biasa. Doa kita adakan dijawab Allah. Maka akhir tahun ini kita berdoa kepada Allah, yakinlah, ud'uni astajib lakum. Ada kala doa kita dijawab Allah di dunia. Yang kedua, ayyadakhirahal fil akhirah. Allah undur doa kita, Allah berikan segalanya nanti di akhirat. Jangan pernah takut. Terkadang doa yang kita harapkan di dunia Allah balas dengan balasan terindah di surga. Maka dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah disebutkan bahwa nanti ketika orang masuk surga, dia akan terpukau dengan pahalanya. Begitu indah, begitu hebat, begitu luar biasa, sampai dia berangan-angan, ya Allah, seandainya kau tidak kabulkan satu doaku di dunia, kami ingin semua doa kami kau simpan sampai di akhirat. Masya Allah, karena indahnya, karena begitu hebat balasan dari engkau ya Allah. Maka yakinlah kita orang beriman tidak pernah ragu dengan kuasa Allah. Yakinlah doa kita pasti akan dibalas dengan balasan terindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang ketiga, doa kita akan Allah ganti dari balak besar menjadi balak kecil. Balak besar jadi balak kecil. Mungkin kita seharusnya dapat balak besar gara-gara kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Minta selamat. Maka Allah jaga. Keluar dari kantor ban kempes, keluar dari kantor umpamanya kaki kesandung batu tajam, berdarah, jangan marah. Ya Allah, aku doa minta selamat. Kenapa kau beri aku kaki yang berdarah? Kenapa banku kempes? Kenapa kau berikan ini? Ada rahasia di baliknya. Mungkin bisa jadi kalau kita tidak berdoa, Allah sudah siapkan balak yang lebih besar. Tronton sudah nunggu di depan jalan. Naudzubillah min. Berkat ban kempes, berkat mungkin luka sedikit, itulah menjadikan Allah mengalihkan balak besar itu dalam balak yang kecil. Maka tidak pernah khawatir. Mamin muslim, orang Islam tidak pernah khawatir ketika tertimpa apapun dia, maka itu menjadi pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mayusibu muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukatin yushakuha illa kafarallahu bihal khataya. Tidaklah menimpa orang-orang beriman, orang Islam, apapun kesedihan, capek, letih, susah, payah, gundah gulana, kesedihan ditinggal orang sahabat, keluarga meninggal, semua itu hatta syaukatin, sampai duri yang menusuk kaki kita, itu akan menjadi pengampunan dosa dan meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pernah khawatir, nikmati hidup ini. Jangan banyak mengeluh. Jadi yang pertama, kita kumpul menuntut ilmu. Yang kedua, kita datang bersama untuk berdoa. Maka berdoa ini luar biasa. Kenapa Ustaz harus kumpul bersama? Jadi kumpulkan orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang solehah, dikumpul di tempat ini. Untuk apa? Agar doa kita cepat diijabah Allah Subhanahu. Karena kita tidak pernah tahu min ayyi famin yuqbal, dari mulut siapa doa itu diijabah Allah. Tidak tahu kita. Mungkin bisa yang di depan, bisa jadi yang barisan tengah, bisa jadi yang di belakang, atau bisa jadi yang di belakang pintu. Kita tidak tahu. Maka berkumpul bersama, mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan Allah. Mudah-mudahan tahun depan kita lebih sukses, lebih sehat, lebih bahagia. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal. Maka berdoa. Ini luar biasa. Acara seperti ini, muhasabah, introspeksi, berdoa kepada Allah untuk hari yang akan datang. Dan bersyukur untuk hari yang telah kita lalui. Jangan pernah mengeluh. Semua itu indah. Maka apa kata Nabi SAW? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya. Siapa orang ketika pagi hari mereka, seperti tadi kita sudah ngajak kita pagi. Kurang sikok lagi, marah kita. Masya Allah, pagi. Ini para siang baca ibadahnya. Alhamdulillah. Luar biasa. Pagi kita, ketika Allah berikan kita 3 nikmat ini, berarti kita seperti orang memiliki dunia dan seisinya. Apa nikmat itu? Pertama, man asbaha minkum aminan fi sirri mu'afan fi jasadi. Aman diri kita, aman keluarga kita, aman rumah kita, aman lingkungan kita. Aman adalah nikmat yang luar biasa. Maka syukuri, bangun pagi aman, alhamdulillah. Tidak ada yang meneror, tidak ada yang mengintimidasi, tidak ada mungkin yang menyakiti kita, tidak ada yang membuat kita takut. Aman semuanya. Syukuri nikmat setiap pagi ketika Allah berikan kita keamanan. Alhamdulillah. Gimana caranya Ustaz?
Gunakan pagi itu untuk sholat berjamaah. Gunakan pagi itu untuk baca Quran. Gunakan pagi itu untuk hadir majelis ta'lim. Gunakan pagi itu untuk beribadah. Inilah cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya lisan alhamdulillah, tapi syukur terbaik sarafal abad ma an'amallahu alaihi fima khuliqa li ajli. Menggunakan semua nikmat yang diberikan Allah, termasuk nikmat aman, untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pagi kita aman, alhamdulillah. Masih banyak saudara-saudara kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di belahan bumi yang lain, mereka sulit, mereka susah, mereka menangis setiap paginya. Ini sudah mulai, kalau di sana mulai musim dingin. Kita kemarin datang, relawan-relawan dari daerah saudara-saudara kita dari Timur Tengah sana. Masya Allah, mereka bercerita, Ustaz, ini sudah mulai musim salju. Mereka saudara-saudara kita tidur di atas, di bawah atap. Atap itu hanya tenda. Bayangkan, di atas salju, hanya tidur di atas tenda, tanpa selimut. Alangkah kedinginan luar biasa mereka. Apa peduli kita? Apa yang bisa kita berikan? Maka kita harus berikan selalu doa terbaik untuk mereka. Amin ya Rabbal. Yang punya harta salurkan, yang punya finansial berikan, yang punya apapun pengaruh lakukan untuk saudara-saudara kita. Kita yang diberikan keamanan, syukuri nikmat aman ini karena mereka menginginkan seperti kita. Mudah-mudahan Allah jaga keamanan pada negara kita tercinta Indonesia. Amin ya Rabbal. Aman, jangan sampai kita lupakan. Yang kedua, mu'afan fi jasadi, sehat badan kita. Bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhanil fi dzikri. Banyak zikirnya ketika kita bangun tidur. Masya Allah, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin azamtu wa sultanuhu lillah. Panjang doanya, bersyukur kepada Allah. Maka yang pertama harus terlintas di hati kita, yang pertama harus keluar dari mulut kita adalah ucapan zikir. Alhamdulillah. Bangun tidur itu yang pertama harus hadir di hati adalah Allah, bukan yang lain. Minta maaf. Sekarang zaman kita minta maaf. Kalau bangun tidur, apa yang pertama kita cari? Cukup tanya diri masing-masing. Ada orang nyari handphone. Mana handphone aku? Bini sebelah, tidak pernah ditanya kan? Laki sebelah lagi, ini apa laki? Tidak pernah ditanya. Nyari handphone yang pertama. Berita apa terbaru hari ini? Yang bapak-bapak, berapa skor semalam ini? Macam-macam lah. Pertama kita ingat dunia, padahal Allah inginkan kita pagi hari syukur kepada Allah. Ingat Allah, bangun sebelum subuh kalau bisa. Waktu terbaik untuk berdoa adalah wa minal ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur mereka beristighfar. Masya Allah. Jadi kita mendidik diri kita, kita pun bisa mendidik istri anak kita, mendidik murid-murid kita, supaya mereka bukan hanya mengejar dunia, tapi mengejar yang lebih indah daripada dunia dan seisinya. Itulah sholat sunnah subuh 2 rakaat lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa artinya? Inilah misi kita. Maka kita semua Masya Allah berdoa yang terbaik. Maka yang ketiga, nikmat terbaik adalah endahu kutu yaumihi. Ada makanan untuk hari ini. Ada makan untuk hari ini. Alhamdulillah. Kalau saya tanya ibu-ibu, ada tak makanan di kulkas hari ini? Untuk hari ini ada tak kira-kira? Ada. Jangan hari ini, Ustaz, seminggu lagi ada. Sebulan ke depan lah siap kami sudah. Masya Allah, tinggal datang aja, telepon, paket, datanglah itu dia. Luar biasa. Apa artinya? Ini nikmat dari Allah. Maka ada orang-orang berpikir minta maaf. Setiap hari itu berpikir, ya Allah, apa yang kami makan hari ini? Ada saudara-saudara kita, ketemu mungkin mereka yang tidak punya rumah, mereka yang tidak punya tempat tinggal, mereka yang ditelantarkan keluarganya. Bingung mereka, apa yang kami makan hari ini Ustaz? Kami harus cari dulu, kami harus mengangkat beban dulu, kami mungkin harus berpikir keras dulu untuk dapat sesuap nasi untuk hari ini. Itu ada saudara-saudara kita. Yang kedua, ada di antara kita yang berpikir ketika melihat kulkas sudah banyak makanan, lihat makanan bingung apa yang mau dimakan ini. Ini ayam, malam ayam ini. Kemarin kondangan ayam, acara ayam juga, pagi ayam, malam yang ayam, udang sama juga, kambing darah tinggi, sapi kolesterol, macam-macam. Tak makan, nyari yang lain Ustaz. Tak masalah. Yang ketiga, ada tipe orang itu sehari berpikir apa, di mana kita mau makan hari ini. Ada orang-orang duit banyak,
di rumah malak Ustaz, masakan di rumah malak. Kita nak nyari yang agak lain bujanya. Suasana yang berbeda, suasana yang ekstrim, suasana yang membuat makan tuh jadi lebih bergairah kata dia. Kalau pacak nyengok ulo belago biar lemah makan itu, biar enak, lezat katanya. Masya Allah. Lihat suasana yang lain. Tak masalah. Kalau punya uang tak masalah. Jangan sampai ngutang. Ngomong sama kamu, lur, ada 500 lah. Nak ngapu? Aku nak makan tempat sana di hotel, aku nak makan. La ilaha illallah. Usah. Tak masalah kalau punya. Yang keempat, ini masih baik 3 ini. Yang keempat ini yang tidak baik. Siapa dia? Bangun pagi, membuka matanya, langsung berpikir, siapa nak yang kita makan hari ini? Oh, na'udzubillah ini. Ada orang berpikir, siapa nak kita lanjakkan hari ini? Siapa yang mau kita zalimi hari ini? Siapa yang mau kita rampas hari ini? Na'udzubillah min dzalik. Berpikir untuk maksiat, berpikir untuk jahat, berpikir untuk menzalimi orang. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita syukuri nikmat yang luar biasa. Apa kata Nabi? Fakana mahizzat lahu dunya. Seolah-olah kita punya dunia dan seisinya. Jadi orang kaya itu bukan mereka yang punya segalanya, tapi mereka yang bisa menikmati pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, menikmati pemberian Allah. 2, bersyukur, ridha atas ketetapan Allah. 3, tidak pernah memandang nikmat orang lain. Inilah resep jadi orang paling kaya di dunia. Kalau kita sudah 3 ini, nikmati apa yang ada, nikmati aja. Yang kedua, kita ridha, sururul qalb ala madaratil qada. Hati senang menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang, bahagia, tak pernah berutuan. Yang ketiga, dia tak pernah melihat nikmat orang lain. Ngapalah dia yang lebih tinggi jabatannya? Ngapa dia yang lebih banyak gaji? Kenapa dia yang lebih sukses? Gulah hilang rezeki dia. Na'udzubillah min hasad timbul di hatinya. Orang kalau hasad hidupnya dia akan nikmat. Tak ada nikmat. Ada jamaah ada sama saya. Ustaz, ya. Apalah pola aku ni pening terus 3 hari ini. Emang apa sebabnya? Iya, kemarin aku nyok tetangga beli TV baru, Ustaz. Na'udzubillah ini. Gara-gara lihat tetangga beli TV baru pening pola 3 hari. Bayangkan kalau beli mobil baru, baca struk sebelah dia. Bayangkan kalau sampai beli rumah baru. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada kebahagiaan di hatinya. Maka tanda orang sempurna imannya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tanda orang sempurna imannya adalah mereka yang bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Alhamdulillah. Maka ini salah satu caranya. Maka hikmah yang keempat, kita bersilaturahmi, berkenalan, bersalaman, Masya Allah, bertemu sama, kita saling mencintai, kita sama, sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai pendidik, sama. Misi kita satu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perjumpaan kita semua diberkahi oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Burung merpati terbang tinggi. Terbang tinggi sampai ke Mekah. Bersyukur kita bisa datang pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah. Berpikir juga tadi, bapak tadi burung nuri, saya mau burung merpati aja. Baru mikir di sana, alhamdulillah ketemu ini. Walhasil, alhamdulillah, mudah-mudahan ini luar biasa. Orang-orang mulia semuanya, Masya Allah. Mudah-mudahan seperti ini, acara seperti ini terus Allah jaga. Mudah-mudahan banyak pejabat-pejabat kita yang peduli dengan benar-benar doa, peduli dengan nasihat, dan mereka semua mudah-mudahan Allah bimbing untuk menjalankan semua amanahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Karena kata para ulama, Imam Ahmad bin Hanbal, kalau aku diberi 1 doa mustajab, maka akan berdoa supaya memiliki pemimpin yang amanah. Karena kalau pemimpin amanah, rakyatnya akan dapat berkah semuanya. Amin ya Rabbal. Namun yang memfasilitasi, yang membuat acara, yang mensupport semuanya. Alhamdulillah berapa kali saya ditegur Pak Alvin semuanya, ada Pak Arifin juga sini semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Minta maaf segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Jam 9 tepat di jam saya. Alhamdulillah. Minta maaf kalau ada salah khilafnya. Terima kasih segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azim ala sayyidina Maulana Muhammadin salatan takunu li kulli 'usrin yusra wa li kulli hammin farja wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami semua ya Allah. Dosa yang terlihat, dosa yang nampak, dosa yang tidak sengaja, yang tidak sengaja ya Allah.
dosa yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi ya Allah, dosa yang lalu maupun yang akan datang ya Allah. Maafkan semua kesalahan kami di tahun ini ya Allah. Jadikan masa depan kami masa depan yang terbaik ya Allah. Walidina, dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang masih hidup panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, luaskan rezeki mereka ya Allah. Sudah meninggal dunia, maafkan kesalahan mereka ya Allah. Terima amal ibadah mereka ya Allah, tempatkan di taman syurga ya Allah. Masyaikhina, guru-guru kami semua ya Allah. Oleh ashabina, sahabat-sahabat kami semua ya Allah. Oleh man ahsana ilaina, orang yang baik dalam kehidupan kami ya Allah. Oleh man ahsana berdoa dan semua yang menitipkan doa terbaik kepada kami ya Allah. Jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wa najata minan nar. Allahumma tawil amarana, panjangkan umur kami semua ya Allah. Sahih al-sadana, sehatkan badan kami ya Allah. Nawwir qulubana, terangi hati kami semua ya Allah. Sabit imanana, mantapkan iman dan Islam di hati kami ya Allah. Wa ila khairi qaribna, segala kebaikan dekatkan ya Allah. Wa ni syarri amrina, segala keburukan, kejahatan, bala, musibah jauhkan dari kami semua ya Allah. Waqdi hawaijana, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Washfi amradana, sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah, sakit zahir, sakit batin, sakit jasmani, sakit rohani, bersihkan dan sembuhkan semuanya ya Allah. Waqti hawaijana, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, hajat dunia, hajat akhirat, keinginan dunia, keinginan akhirat, dan semuanya ya Allah, keinginan kami semua ya Allah. Para ulama-ulama kami ya Allah, para pejabat-pejabat kami ya Allah, jaga mereka semua ya Allah, dan kami semua ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah, tuntun niat kami ya Allah, sukseskan kami dan ridhai kami semua ya Allah. Allahumma ij'al hadha jaman marhuma wa tafurqan ba'di tafurqan ma'suma wa la taj'alna ma'ana syaqiyyan matrudan wa mahruma. Jadikan perkumpulan kami penuh berkah ya Allah. Berkumpul bersama pagi hari ini ya Allah, mengharap ridhamu ya Allah, mengharapkan ampunanmu ya Allah, mengharapkan rahmatmu ya Allah, dan mengharapkan syurgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin bil ummi wa ala alihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Masyaallah, masyaallah. Alhamdulillah. Taman batin. Masyaallah, marhaba. Rangkaian acara atau siapa yang